Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandir Zantal Lubis, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syakuala Banda Aceh dengan nomor NPM 20 10 10 30 10 10 4. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang human rights atau hak asasi manusia untuk memenuhi tugas final mata kuliah Politik, HAM, dan Demokrasi yang diampu oleh Ibu Aminah, SIP, MIP. Pada video ini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang ketiga, karakteristik hak asasi manusia. Dan yang keempat, praktik hak asasi manusia di Indonesia. Nah, pembahasan pertama mengenai pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau pengkhianatan politik, hukum maupun sosial. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak alamiah manusia atau natural rights seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Sementara menurut Eleanor Roosevelt, HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai manusia. Ada pula pendapat dari Austen Rani yang mengatakan bahwasannya HAM adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu, sudah diatur dan dirumuskan dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan. Kemudian Peter R. Bear mengatakan bahwasannya HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian pendapat dari seorang filsuf ternama di Indonesia yaitu Mariam Budiarjo mengatakan bahwasannya HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya. Nah, dalam penyelenggaraannya HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu, yaitu yang pertama ada universal, yaitu HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. HAM juga bersifat inalienable atau HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun. HAM juga bersifat interconnected, artinya dalam HAM hak-hak yang terdapat di dalamnya saling bergantungan dan berkaitan dengan hak-hak lainnya. Kemudian HAM juga bersifat equal, artinya HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia. HAM juga bersifat indivisible, artinya HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya, karena setiap orang sudah membawa HAM yang masing-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia. Karakteristik HAM selanjutnya yaitu non-discriminatory, artinya HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang. HAM juga bersifat internationally guaranteed, artinya HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, meskipun di awal generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara. Dan secara legali, keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian HAM cannot be taken away, artinya HAM tidak bisa diambil oleh siapapun karena setiap orang memiliki HAM-nya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai HAM setiap orang. Nah, pada praktik penyelenggaraan HAM di Indonesia, dalam sejarah penyelenggaraan HAM di Indonesia, bangsa Indonesia sudah lama memperbincangkan mengenai HAM sebelum kemerdekaan Indonesia dalam memperjuangkan harkat dan martabat manusia menjadi lebih baik melalui sejumlah pemikiran. Percikan pemikiran tersebut datang dari surat-surat yang dikarang oleh Raden Ajeng Kartini dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Karangan-karangan politik lainnya juga datang dari tokoh-tokoh seperti Dewi Dekker, Haji Agus Salim, Cokro-Minoto, dan Suwardi Suryaningrat. Kemudian ada juga petisi yang dibuat oleh Sutarjo de Volstadt dan pledoi yang dibuat oleh Soekarno dengan judul Indonesia Menggugat dan Muhammad Hatta dengan judul Indonesia Merdeka, yang saat itu dibacakan di depan Pengadilan Hindia Belanda dan menimbulkan perdebatan di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, perkembangan wacana HAM di Indonesia ditandai dengan adanya perdebatan dalam 3 periode sejarah ketatanegaraan, yaitu dimulai dari tahun 1945 sebagai periode awal perdebatan HAM, kemudian periode konstituante pada tahun 1957 sampai 1959, dan periode awal bangkitnya Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968.
Nah, pada awal penyusunan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 muncul perdebatan yang terjadi antara Soekarno dan Supomo yang menyatakan bahwasannya hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin sangat menuntut dicantumkannya hak-hak warga negara dalam pasal dalam Undang-Undang 1945. Pendapat Muhammad Hatta dan Yamin kemudian mendapatkan dukungan dari anggota BPUPKI lainnya dengan kesepakatan untuk mencegah otoritarianisme, maka perlu diberikan jaminan bagi hak warga negara. Kesepakatan ini akhirnya dituangkan dalam Undang-Undang 1945 dengan konsep yang terbatas. Konsep yang digunakan saat itu adalah hak warga negara, bukan hak asasi manusia. Konsep hak warga negara ini tidak mengakui hak-hak dasar atau natural right, sehingga menempatkan negara sebagai regulator of rights, bukan sebagai guardian of human rights, seperti yang diatur dalam sistem perlindungan internasional HAM. Perdebatan tidak berhenti sampai di situ saja, muncul berbagai upaya untuk mengkoreksi kelemahan dalam Undang-Undang 1945 pada sidang konstituante khusus dari Komisi HAM. Perdebatan ini jauh lebih sengit dibandingkan pada sidang BPUPKI. Perdebatan tersebut sebenarnya berhasil menyepakati 24 HAM yang akan disusun dalam satu bab dalam Undang-Undang Dasar. Namun konstituante malah dibubarkan oleh Soekarno, sehingga kesepakatan yang diperoleh dalam sidang konstituante dikesampingkan, termasuk kesepakatan tentang HAM. Setelah rejim Soekarno digulingkan, muncullah rejim Orde Baru yang kembali memperdebatkan konstitusional HAM. Namun perdebatan dan rancangan itu tidak berhasil diajukan sebagai ketetapan MPRS. Alasannya karena lebih tepat jika disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan MPRS yang bersifat sementara. Namun kenyataannya MPR hasil pemilu pun yang terbentuk pada 1971 tidak pernah diajukan lagi, sehingga memunculkan gelombang reformasi yang melengsarkan Soeharto. Setelah lengsernya Presiden Soeharto, maka ditunjuklah B.J. Habibie sebagai penggantinya, yang mengumumkan nama kabinetnya dengan Kabinet Reformasi. Pada periode reformasi ini, perdebatan bukan lagi berkenaan dengan konsep HAM sebagaimana periode sebelumnya, melainkan sudah memperdebatkan terkait basis hukum bagi HAM itu sendiri, apakah ditetapkan dengan TAP MPR atau dimasukkan dalam UUD. Hasil pemilu pada tahun 1999 telah merubah peta politik di MPR atau DPR. Kekuatan yang pro terhadap reformasi memasuki lembaga politik formal yaitu MPR atau DPR. Dan diangkatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan memunculkan isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang 1945 berhasil dicapai. Ini merupakan prestasi gemilang yang dicapai MPR pada pasca Orde Baru dalam memperjuangkan perlindungan HAM. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai human rights atau hak asasi manusia, mulai dari pengertiannya, karakteristiknya, dan praktiknya di Indonesia. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.